Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Larian Febriana. Di video kali ini, saya akan melanjutkan tentang pembelajaran front-end development. Kita akan belajar satu persatu per komponen. Salah satunya kita akan belajar JSON Server. Nah, dibanding kita bikin dulu project, kemudian kita belajar JSON Server, mending kita coba dulu implementasi gimana cara kerja JSON Server. Oke, pastikan teman-teman, ya ini roadmap-nya ya. JSON Server di sini untuk aplikasi pendataan bantuan sosial. Kita pakai JSON Server. Nah, apa itu JSON Server? Kita lihat JSON Server di npm. Nah, ini ada JSON Server npm.js. JSON Server adalah fake REST API with zero coding. Jadi, ini adalah sebuah REST API bohongan gitu ya, bohongan. Jadi kita layaknya telah memiliki sebuah server. Misalnya kan kita biasa bikin di Express.js. Kalau ini JSON server bentuknya seperti server, cuman nanti dia itu nggak kayak Express, cuman nginput aja ke database.json. Nanti lebih lanjut kita akan belajar di video kali ini. Oke, ini untuk data JSON. Untuk cara installnya, teman-teman nanti tinggal ketik aja npm install -g JSON server. Pastikan sebelumnya teman-teman telah menginstal Node.js. Node.js, teman-teman silakan bisa langsung saja download di node.js.org, kemudian ada download ya. Terus pastikan juga cocok dengan OS masing-masing. Jika teman-teman menggunakan OS Windows, silakan untuk menginstal versi Windows ya, yang ini. Jika teman-teman pakai macOS, silahkan pakai macOS. Jika Linux mungkin sesuaikan dengan operasi sistem masing-masing. Kemudian setelah Node.js terinstall, teman-teman pastikan buka terminal ya. Nanti kalau misal terminalnya belum ada, teman-teman install dulu Git sesuai dengan operation system teman-teman. Kalau misal teman-teman pakai Windows, silahkan download versi Windows. Jika teman-teman pakai macOS, silahkan pakai macOS. Untuk membuka terminal, bawaan Git namanya itu Git Bash. Teman-teman nanti kalau pakai Windows di desktop tinggal klik kanan saja, nanti ada Git Bash ya, Git Bash here. Tinggal klik aja, kemudian teman-teman install ini, install Git Bash ya atau Git, nanti terbuka terminal seperti ini. Teman-teman tinggal cek node min-v. Itu untuk mengecek versi berapa Node.js yang telah terinstall di komputer teman-teman. Nah, kalau di versi saya, di komputer saya itu versi 16.16.0. Juga jangan lupa teman-teman cek juga versi dari npm min-v. Nanti bakal muncul. Kalau di saya itu npm-nya versi 8 untuk di video kali ini. Jangan lupa juga untuk cek git-nya ya, git min-v atau git min version ya. Ini versinya 2.30. Oke. Jika teman-teman sudah menginstalnya, teman-teman nanti bisa menjalankan atau menginstal JSON Server. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu kode Visual Studio Code untuk IDE-nya. Boleh teman-teman misal mau pakai Sublime Text, boleh, mau pakai Atom, boleh juga. Kalau di video ini atau di pembelajaran kali ini saya memakai Visual Studio Code. Sesuaikan teman-teman dengan operasi sistemnya masing-masing. Jika teman-teman pakai Windows, silahkan pilih Windows. Oke. Anggap saja teman-teman sudah terinstall, maka buka saja terminalnya, kemudian ikutin cara install JSON Server. Teman-teman tinggal ketik npm atau teman-teman jika bukan Windows, boleh pakai sudo ya, untuk super user. Sudo npm install -g JSON Server. Nah ini kenapa ada -g? -g kita peruntukkan untuk global. -g itu artinya global. Jadi JSON Server akan terinstall di komputer kita, ya komputer masing-masing. Beda halnya kalau misal kita nggak pakai -g. Kalau kita nggak pakai -g, berarti kita hanya menginstal JSON Server pada satu project tertentu saja. Oke, teman-teman dapat dipahami. Dan ini adalah tipe data yang nantinya akan menjadi sebuah database dengan dari JSON Server. Oke, ini tipe datanya JSON, db.json. Nanti jangan lupa tertukar dengan yang namanya JavaScript object ya.
bedanya itu ketika JSON dia memiliki mark ya, tanda kutip 2, kemudian diikuti dengan array, kemudian diikuti dengan objek, gitu teman-teman. Kemudian untuk menjalankannya, teman-teman tinggal mengetikkan JSON server min-min-watch db.json. Oke, tidak usah lama-lama. Setelah teman-teman install ini, kita akan coba mempraktekannya. Coba teman-teman membuat sebuah project, bikin folder sendiri, atau make dir ya, make dir atau make directory, mkdir. Teman-teman, kita bikin project namanya coba JSON ya, coba strip JSON. Teman-teman enter. Kemudian teman-teman masuk ke folder yang telah tadi teman-teman buat, yaitu cd coba strip JSON ya. Enter. Nah, teman-teman sekarang sudah masuk di project atau di folder teman-teman tadi. Oke. Kemudian teman-teman clear ya. Kemudian teman-teman bikin sebuah file baru. Atau biar lebih mudah, teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya dengan cara kode spasi titik ya. Artinya folder ini kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Ketik enter, kemudian nanti akan muncul ya Windows dari Visual Studio Code-nya. Ini isinya kosong, belum ada apa-apa teman-teman. Jadi kita akan coba untuk membuat sebuah database baru ya. Teman-teman boleh create a db.json file with some data. Oke, di sini saya akan membuat file baru, namanya itu database.json ya, JSON. Oke, teman-teman, pertama di sini teman-teman buka dulu pakai kurung kurawal, buka, tutup, gitu kan? Enter. Kemudian di sini kita tulis tabel apa yang akan kita buat. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah tabel apa ya? Mungkin student. Buka ya, pakai kutip 2, mana student? Pakai S ya, karena jamak. Kemudian kita titik 2, kemudian kita kasih array. Dah, ini datanya belum ada teman-teman. Oke. Nah, kita akan mengimplementasikan Postman sesuai dengan roadmap yang telah kita buat. Ini ada Postman ya. Coba kita buka Postman. Postman ya teman-teman. Nah, ini ada Postman API Platform. Di sini teman-teman bisa langsung daftar aja, atau jika teman-teman lebih menyukai aplikasi versi desktop, silakan teman-teman untuk install versi desktop. Berhubung saya sudah memiliki aplikasi Postman versi desktop, maka saya akan menggunakan yang versi desktop. Oke, saya buka Postman-nya. Oke, teman-teman, harap ditunggu sebentar. Oke, kita masuk ke home. Kita skip and go to the app. Ya, nah ini adalah aplikasi Postman yang akan kita gunakan untuk mengakses API. Kita close yang ada. Oke, kita akan membuat yang baru ya. Kita klik tombol plus, maka di sini defaultnya kita sudah memiliki yang get. Ya, memiliki HTTP method get. Nah, teman-teman kembali lagi di project yang tadi, di student, teman-teman coba bikin sebuah data, ya, sebuah data dummy yang isinya nama siswa. Nah, pertama teman-teman buka dulu kurung kurawal, kemudian enter, kemudian ketik kutip 2, terus teman-teman ID ya, pakai ID dulu, kemudian ketik 1 dengan tipe data integer, kemudian koma, kemudian tulis name ya, nama. Misal saya kasih nama siapa? Lerian Febriana misalnya. Kemudian koma, apalagi biasanya student. Kelas ya, kelas titik 2 MI 17A misalnya ya. Oke, ini datanya sudah ada teman-teman. Oke, tetapi JSON servernya kita belum dijalankan. Cara untuk menjalankannya teman-teman boleh ke terminal, kemudian new terminal ya. Nanti terminal di Visual Studio Code akan terbuka. Boleh teman-teman juga pakai yang terminal tadi teman-teman pakai, ataupun boleh di Visual Studio Code. Sama saja. Oke, cara menjalankan database JSON ini seperti halnya yang telah dituliskan di JSON server, itu dengan cara menggunakan JSON server, JSON dash server, kemudian spasi min watch spasi, baru databasenya seperti apa. Oke, kita akan coba JSON server
JSON dash server, kemudian spasi min-watch database.json. Kita enter, maka database-nya telah berjalan. Ya, kita coba bisa lihat di home-nya, yaitu otomatis dibuatkan di localhost dengan port 3000. Kita coba klik. Ini berarti JSON servernya sudah berjalan ya teman-teman. Oke, congrats katanya. Di source-nya kita baru cuma satu ya. Kalau kita bisa sebut ini table lah kalau di database. Kita bisa klik student. Nih datanya udah ada. Datanya cuma ada satu. Oke. Kita bisa akses juga di Postman. Caranya gimana? Oke, kita ketik http localhost. Tadi kan localhost ya. Kemudian portnya kita tulis port 3000. Kemudian kita slash masuk ke path-nya. Path-nya apa? Student. Student pakai S ya. Kemudian teman-teman send. Oke, maka teman-teman akan mendapatkan data yang telah dijalankan di server menggunakan Postman. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di pertemuan di kelas, itu HTTP method itu ada beberapa macam. Teman-teman bisa lihat, yang biasa kita gunakan itu cuma ada 5. Get. Get itu kita digunakan untuk mengambil data. Untuk post, kita untuk menyimpan data. Dan kalau put dan page digunakan untuk mengupdate sebuah data yang telah ada. Bedanya apa? Kalau put teman-teman harus mengganti semua data yang ada. Kalau page teman-teman bisa mengganti salah satu properti atau sebuah data seperti nama, misal namanya saja atau kelasnya saja, hanya satu aja gitu. Kalau delete digunakan untuk menghapus data. Biasanya kita hanya menggunakan 5 ini seputar ini. Bahkan put juga kita jarang menggunakannya. Gitu teman-teman. Oke, kita akan mencoba untuk menggunakan HTTP method post. Contoh ya, di sini saya akan mengubahnya menjadi post atau kita akan membuat lagi. Ya, kita akan isi saja lah supaya tidak pindah-pindah ya. Post. Post ini digunakan untuk menyimpan data, tetapi data yang akan kita kirimkan harus berformat JSON. Caranya bagaimana? Kita masuk ke body, ya, kemudian kita masuk ke GraphQL, ya teman-teman. Kemudian kita, saya akan pindah ke raw, ya. Kita akan pindah ke teks, kemudian kita akan masukkan data berupa JSON. Oke. Data berupa JSON tinggal kita buka menggunakan kurung kurawal terlebih dahulu. Ya, teman-teman tinggal ketik saja name, namanya siapa, misal Ahmad. Tinggal koma, kemudian kelasnya kelas apa? Saya akan tulis kelasnya namanya kelas MI19A. Kenapa tidak perlu ID? Itu kan karena ini ID itu sifatnya auto increment untuk di JSON server. Jadi ketika teman-teman menambahkan data, ID-nya otomatis akan melanjutkan yang sudah ada. Ini 1, berarti ini akan 2. Ketika kita send, datanya sudah masuk nih. Name Ahmad. Kita coba nih cari, kita get lagi nih datanya. Kita coba ambil lagi, kita kopikan, kita pakai HTTP method get. Kita send, datanya sudah ada nih teman-teman. Oke, clear ya? Untuk get dan post. Kita sekarang akan mencoba untuk menggunakan page ya. Page itu untuk mengubah sebuah data. Nah, cara yang akan kita gunakan yaitu kita ambil dulu ID yang akan kita ubah. Misal, kita akan mengubah Ahmad. Berarti Ahmad memiliki ID /2. Gitu kan? /2. Kita masuk ke body, kita masuk ke raw, kita akan pindah ke JSON juga, kita buka kurung kurawal, kita akan mengubah namanya. Kita nggak cuma bikin jadi Ahmad, tapi Ahmad Syarif misalnya ya. Name, huruf kecil, titik 2, kemudian Ahmad Syarif misalnya. Ahmad Syarif. Gitu. Hanya satu saja untuk page ya. Ketika kita send, maka namanya sudah diubah. Kita akan coba untuk get ya, student. Kita hapus, kita send. Nah, maka betul datanya sudah terubah.
Nah, coba satu lagi kita akan menggunakan HTTP method delete ya. Kita akan coba yang page. Kita akan menghapus data yang namanya Lerian. Berarti kita akan mengambil data ID. ID-nya 1. Kita akan coba masukin 1, delete ya, kita send. Oke, kosong ya. Kita akan coba get. Maka data yang Lerian Febriana sudah terhapus. Oke, mungkin itu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat datanya di sini kita bisa ubah-ubah. Kita akan minimize ya. Kita akan coba post lagi Lerian misalnya. Kita akan Lerian Febriana gitu kan. Ika 17A. Saya akan send. Teman-teman bisa lihat datanya sudah ditambahkan. Ketika kita mematikan servernya, maka ketika kita akan post, misal siapa? Garing, misal. Garing Niji, giring ya, garing lah, nggak apa-apa. Garing Niji, kita post, maka error ya, terjadi error karena servernya tidak berjalan gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.